dipersembahkan oleh Retorika itu penting menurut Anda? Substansi retorikanya, bukan retorikanya. Kalau retorika Pak Jokowi bagus, disenangi oleh orang banyak. Tapi substansinya apa? Gitu. Mana yang sama bisa dilakukan untuk petani, untuk nelayan, untuk pendidikan, daripada untuk beriklan selama bertahun-tahun. Kita tidak bagi-bagi kuasa, tapi bagi-bagi tugas. Indonesia ini besar, Indonesia ini luas. Tidak bisa hanya diurus oleh satu partai. Teman-teman aja di media aja sudah ngomong kok berapa menteri itu kan udah jelas. Oh tidak, kalau misalnya Gerindra bisa berkuasa, Pak Prabowo Hatta dipilih, kita akan bagi peran. Apa prestasi dia yang bisa kita banggakan sebagai pemimpin publik? Ini Indonesia, bukan batalion. Beda dia pimpin pasukan dan beda dia pimpin rakyat sipil. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Indonesia akan segera memutuskan siapa yang akan duduk di tampuk kekuasaan. Kandidat hanya ada dua dan keduanya tak mungkin sempurna. Maka membedah kandidat jadi hal mutlak agar kekurangan dan kesalahan bisa dielak. Siapa yang ingin memimpin bangsa harus mau ditelaah dan diperiksa. Antara dua yang kini memberi janji, manakah yang lebih layak memimpin negeri? Inilah Mata Najwa. Jokowi atau Prabowo? Ya, pemirsa, akhirnya setiap orang harus memilih atas pertimbangan rekam jejak, visi misi, barangkali juga untung rugi. Mengapa memilih Joko Widodo? Mengapa memilih Prabowo Subianto? Mata Najwa mengundang dua tokoh yang sudah menjatuhkan pilihan masing-masing. Muhammad Mahfud MD sebagai pendukung Prabowo dan Anies Baswedan yang menetapkan pilihan pada Joko Widodo. Selamat malam Pak Mahfud, selamat malam Mas Anies. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya mau ke Pak Mahfud dulu yang katanya 3 hari 3 malam galau. Dilema, bahkan sempat menangis. Sebegitu sulitnya untuk Anda memilih Prabowo sampai harus menangis? Untuk memilihnya sih tidak sulit. Tetapi ketika harus menghadapi pilihan-pilihan dan tidak mampu menjelaskan secara langsung kepada setiap kawan saya yang berbeda pandangan. Karena banyak yang menyambut baik dengan berbagai argumen, tapi banyak juga yang menyatakan jangan, Anda berisiko ke situ gitu. Saya 3 hari itu bertanya kepada teman-teman, kepada guru-guru saya semuanya, sampai pada akhirnya, saya ini harus mengambil keputusan dalam situasi yang sudah komunikasi politik terjalin. Ketika Anda katakan resiko, apa resiko yang dimaksud? Resiko banyak, kalau pujian itu juga sangat banyak, tapi ejekan yang kadang-kala menyentuh martabat itu kan muncul juga. Kenapa Anda mau mendukung orang ini? Apakah Anda sudah begitu kalap dan sebagainya? Jadi memang prosesnya Anda akui sulit untuk menjatuhkan pilihan? Iya, sulit secara psikologis, bukan secara rasional. Gitu. Saya ingin ke Mas Anies, 3 hari 3 malam galau, meneteskan air mata. Bagi Anda seberapa sulit menjatuhkan pilihan pada Joko Widodo? Simple. Saya melihat masalah yang dihadapi Indonesia, kemudian kira-kira pendekatan apa yang diperlukan, lalu tipe pemimpin seperti apa yang diperlukan. Dari sana kemudian sampai pada pilihan Pak Jokowi. Dan saya rasa tidak ada beban moral yang menimpa untuk memilih Pak Jokowi itu dan Pak JK, dan tidak banyak pertanyaan di situ. Yang beban moral maksudnya apakah memilih yang satunya ada beban moral? Paling tidak saya nggak mengalami tekanan moral apapun ketika saya memilih Pak Jokowi. Saya melihat memang Indonesia hari ini sesudah 15 tahun reformasi membutuhkan kebaruan. Karena sudah begitu banyak orang yang selama 15 tahun itu berada di dalam pemerintahan, dalam pimpinan partai politik, dalam suasana di mana rakyat membutuhkan perubahan, tetapi yang muncul justru orang-orang lama atau mereka yang sudah di dalam kuasa 15 tahun. Tapi kan Yusuf Kala juga tadi, kalau Anda katakan kebaruan, apa yang baru dari Yusuf Kala? Ya, jadi disinilah yang menarik.
Pak Yusuf Kalla adalah orang yang pernah menjadi wakil presiden. Secara usia juga relatif tua. Tetapi Pak Yusuf Kalla selalu diasosiasikan dengan terobosan, pendekatan baru, pendekatan berbeda. Meskipun kalau hitungan usia, beliau tua. Dan di situ saya melihat pasangan ini lebih tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Oke, saya mau ke Pak Mahfud. Sulit untuk menepis anggapan bahwa Anda kecewa karena akhirnya tidak bisa menjadi pemain dalam pertarungan ini. Karenanya daripada tidak jadi apa-apa, lumayanlah jadi ketua tim sukses. Bagaimana Anda bisa menjelaskan pandangan-pandangan itu? Nah, itu salah satu yang menyebabkan saya agak lama memutuskan. Orang pasti akan mengatakan itu gitu. Saya memang kecewa kepada PKB, tetapi bukan itu alasannya saya pindah ke situ. Kecewanya kenapa? Begini, orang mengatakan saya ini menjadi calon PKB untuk calon wakil presiden. Tetapi sebenarnya tidak pernah itu sebenarnya. Misalnya PDIP menyebut punya 4 calon. Tidak pernah ada dokumen resmi bahwa saya itu calon dari PKB yang diajukan oleh ketua PKB. Tapi Caimin kan bolak-balik menyebut itu. Makanya dia bolak-balik menyebut, tapi sebenarnya tidak pernah. Karena dia mengatakan PKB mengusulkan sekalian nama. Tapi harapan itu kan sempat ada, iya, kan makanya, Pak? Iya, memberi harapan, mengusulkan sekalian namanya Pak Mahfud. Tapi diam-diam dia bilang ke orang lain, ke mitra partai itu, tapi Pak Yusuf Kalla saja gitu loh. Sehingga meskipun saya resmi selalu disebut oleh orang PDIP ini calon-calonnya, PDIP pun tidak pernah menghubungi saya, Jokowi pun tidak. Jadi ini Anda gitu. kecewa pada Caimin sesungguhnya. Ini protes, suara protes Mahfud MD? Sebentar dulu. Oh iya, oke lah, sudah selesai nih. Saya sebenarnya Mohaimin tidak sungguh-sungguh. Sesudah itu saya ketemu dengan Mas Fadlison dan kawan-kawan. Disitulah saya mendengar kemudian bahwa, loh, Mohaimin itu juga menawarkan dirinya ke Prabowo. Ketika diminta oleh Prabowo tiketnya itu, tiket partai, yuklah bergabung dengan saya agar semuanya. Tidak ada Caimin, jadi saya tidak bisa mengkonfirmasikan hal itu, Pak Mahfud. Koordinasi ke anu aja nanti ke Fadlison. Saya harus konfirmasi langsung ke Caimin untuk itu. Dia, iya oke, tapi saya yang wapres gitu. Oke. Sehingga memang saya sengaja ditutup di sana, ditutup di sini, lalu diumumkan sebagai calon gitu. Bagaimana menurut Anda seperti itu? Nah itulah sebabnya lalu saya berpikir, ya, ini orang tidak fair. Sehingga saya katakan ya sudah, nanti saya harus ambil sikap koreksi dia. Dan ini sikap koreksi Mahfud MD dengan menunjukkan saya akan mendukung lawannya siapapun yang didukung oleh Caimin. Iya, tetapi dengan melihat visi misinya dulu, karena visi misi karakter dan apa yang dijanjikan oleh Prabowo dan Jokowi itu tidak lebih jelek. Karena saya ingat Pak Mahfud, Anda pernah menyebut gitu. Ada 2 pendekatan, saya mengutip kata-kata Anda, ada 2 pendekatan yang bisa dijadikan parameter untuk menilai seseorang layak atau tidak. Visi misi itu bisa saja dibuatkan orang lain, jadi jangan lihat visi misinya. Itulah sebabnya saya lebih percaya kepada Prabowo membuat visi misinya itu sendiri, karena dia menguasai. Ketika saya tanya visinya, diskusi tentang apa ke depan, hukum. Saya berdiskusi tentang hukum dengan dia. Dia mengerti teori dan mengerti arahnya kemana. Oke. Tapi misalnya kalau ke Pak Jokowi, apa pernah ada yang berdiskusi tentang visinya? Oke, saya akan tanya, kalau gitu ukuran parameter apa? Kalau tadi misalnya kata Pak Prabowo, kata Pak Mahfud, saya sudah mengasosiasikan Anda dengan jagoan Anda Pak Mahfud. Kata Pak Mahfud, visi misi itu bisa dibuatkan, tetapi dia percaya visi misi Prabowo dibuat sendiri. Mas Anies, kriteria apa yang Anda gunakan untuk menentukan Jokowi pilihan Anda? Tantangan yang dihadapi Indonesia hari ini itu tantangan yang masih terlalu banyak sifatnya elementer. Partai apapun, pemimpin apapun yang dia harus selesaikan, pangan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, partai apapun. Jadi di sini agak berbeda dengan misalnya sebuah negara yang basicnya sudah beres. Lalu kemudian ada ekspresi ideologis itu di dalam visi, di dalam misi. Jadi tentu itu menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Tapi saya melihat tidak semata-mata visi misi, tetapi saya melihat justru dengan tantangan yang ada sekarang, apakah kita mau menggunakan pendekatan yang itu terus. Menurut saya di situ faktor yang saya lihat penting. Tapi bagaimana Anda bisa yakin bahwa Jokowi juga tidak akan menggunakan pendekatan yang itu juga? Apa yang Anda telisik sehingga Anda percaya? Lihat dari apa yang dikerjakan selama ini. Cara mengerjakannya selama ini. Dan kalau kita lihat Pak Prabowo dengan Pak Hatta misalnya,
Kalau bicara teksnya saya rasa cukup bagus itu. Tetapi kalau lihat perjalanan selama ini, Pak JK dan Pak Jokowi di dalam posisi apapun selalu menggunakan pendekatan yang berbeda. Orang mungkin ada yang mengkritik pendekatan-pendekatannya, tapi faktanya tidak berubah bahwa itu pendekatan yang berbeda. Nah, saya melihat itu justru penting. Jadi saya merasa jadi visi misi boleh saja sama, kurang lebih sama, dibuatkan orang atau buat sendiri, tetapi bagaimana menjalankan pendekatannya yang Anda percaya itu berbeda? Ya, saya rasa begini, visi dan misi itu tentu akan menjadi faktor penting. Dan seorang pemimpin bisa memiliki visi misi, tapi belum tentu penulisannya, penggarapannya itu selalu sendiri, belum tentu. Karena itu memang sebuah kerja kolektif. Saya melihat tidak menjadi masalah besar semata-mata soal statement misinya. Tetapi justru lihat track recordnya, bagaimana pendekatannya selama ini, dan dari situ kemudian kita pilih. Oke, boleh dikasih tepuk tangan untuk dua tokoh ini. Nah, itu kan bergurau saja. Wah, Pak Mahfud tuh dapat lebih dari menteri, kan gitu. Dapat menteri apa? Wah, lebih dari sekedar Tapi menteri. dengan kan Pak gitu. Ical juga lebih dari sekedar menteri. Kayaknya kalau bercanda nggak 2 kali deh, Pak. Kalau dengan dipersembahkan oleh, didukung oleh, karena masing-masing sesungguhnya dari dua orang yang berdiri di depan kita ini, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah orang yang dulu sempat menyatakan siap menjadi calon presiden dan sekarang mendukung orang-orang yang telah resmi mendaftar sebagai calon presiden. Saya ingin tanya, seberapa Anda, Pak Mahfud, merasa bahwa Prabowo akan lebih siap, mengukur dari persiapan yang Anda lakukan sendiri? Seberapa Prabowo akan bisa lebih siap menjadi presiden dibandingkan Jokowi? Dan nanti pertanyaan yang sama kepada Mas Anies. saya kira kalau dari sudut implementasi kebijakan dan mengontrol perjalanan bangsa ini secara terencana, saya kira Pak Jokowi lebih siap, Pak Prabowo lebih siap. Karena begini, kita lihat di setiap pidatonya itu berisi visi kenegaraan. Tapi kalau Anda dengar pidatonya Pak Jokowi, di mana dia pernah bicara Indonesia ke depan itu apa? Dia saja hanya mengatakan, saya mau kerja. Udahlah itu nanti, itu kan sudah ada yang ngurus. Saya akan kerja. Jadi Anda Cuma mengukur gitu. dari cara menyampaikan pandangan? Oh iya dong, penting. Retorika itu penting menurut Anda? Substansi retorikanya, bukan retorikanya. Kalau retorika Pak Jokowi bagus, disenangi oleh orang banyak. Tapi substansinya apa? Gitu. Mas Anies, seberapa Anda yakin Jokowi bisa lebih siap menjadi presiden dibandingkan dengan Prabowo? Ya, nomor satu saya ingin garis bawahi, kita tidak sedang mencari orang sempurna. Itu nomor satu. Dan pemilihan presiden ini bukan mencari orang sempurna untuk dijadikan presiden. Hari ini kenyataan politik menunjukkan kita punya 2 pasangan. Lalu di situ kemudian saya melihat 2 pasangan ini dalam konteks Indonesia. Jadi bukan melihat dua-duanya saja dalam ruang hampa. Lalu dibandingkan satu sama lain dalam ruang hampa, tidak. Oke Mas, tapi kalau tadi Pak Mahfud MD mengatakan bahwa bagaimana cara menyampaikan substansi dari retorika. Kalau Anda setuju tidak itu harus menjadi salah satu ukuran untuk menilai kesiapan? Oh ya, saya rasa kalau bicara kesiapan, tentu tentang visi, tentang misi, tentang rencana kerja. Jadi sekarang kenapa menjadi pertanyaan, termasuk pertanyaan kepada calon-calon yang sekarang ada, karena tidak ada proses itu. Yang kita lihat adalah Pak Jokowi sebagai gubernur, kemudian Pak Prabowo sebagai pembina partai yang selama ini memang kemana-mana pidatonya soal Indonesia. Karena Pak Prabowo memang sudah berikhtiar untuk jadi presiden bertahun-tahun lamanya. Rasanya iklannya sudah cukup panjang di media. Saya Jadi malah, sudah lebih hafal begitu ya? Satu lebih hafal dan sudah jelas saya mau jadi presiden. Gitu. Bertahun-tahun kampanye karena itu semua orang pernah mendengar apa yang dikatakan Prabowo. Kalau yang satu selama ini gubernur. Dan selama gubernur ya menjalankan tugas sebagai gubernur. Baru sesudah dicalonkan, dia mulai bicara tentang Indonesia. Waktu yang dimiliki untuk menjelaskan rencana jelas berbeda. Tapi juga buat saya malah menjadi menarik. Selama ini kita menyaksikan, jika orang menginginkan untuk menjadi sesuatu, maka lakukanlah untuk masyarakat. Lakukan kerja untuk masyarakat. Bukan semata-mata menggunakan dana untuk berkampanye dengan nilai yang fantastis tentunya. Saya sendiri nggak pernah tanya itu. Baik. Tapi kira-kira gini saya bilang,
Kalau Anda ingin jadi pemimpin, lakukan sesuatu bagi rakyat. Dana yang sama bisa dilakukan untuk petani, untuk nelayan, untuk pendidikan, daripada untuk beriklan selama bertahun-tahun. Republik ini membutuhkan. Baik. Jadi di situ kemudian kita membutuhkan justru orang yang bukan memburu kekuasaan. Berikan amanat itu justru pada orang yang tidak memburu amanat itu. Saya ingin tanya sesuatu yang personal kaitannya dengan dua tokoh ini. Pak Mahfud, saya waktu itu agak kaget ketika membaca headline Jawa Post. Saya ingin tunjukkan juga ke pemirsa di rumah dan juga penonton di studio. Dijanjikan jabatan lebih dari menteri. Mahfud MD jadi ketua tim pemenangan Prabowo. Saya kagetnya dua hal, Pak. Pertama, saya bertanya-tanya apa sih yang lebih dari menteri? Terus yang kemudian kedua, kesannya ini seolah-olah memang akhirnya transaksional. Belum lagi yang ditawarkan jadi lebih dari menteri bukan hanya Pak Mahfud loh. Pak Ical juga katanya ditawarkan lebih dari menteri. Nggak ada jabatan lebih dari menteri itu. Yang mengatakan Anda loh Pak, ini kutipan kutipan Anda ada di halaman sebelumnya ada. Anda baca Pak enggak itu? Enggak, bukan saya yang mengatakan, itu Mas Duki Baidawi. Mengatasnamakan saya. Di kutipan Jawa Post disebutkan dia pokoknya jabatannya lebih dari menteri. Iya, makanya lebih dari menteri itu tidak ada jabatan lebih dari menteri. Jadi apa yang ditawarkan ke Anda? Oleh sebab itu tidak mungkin, karena jabatan menteri, karena di atas menteri itu tidak mungkin saya peroleh. Di atasnya itu kan wakil presiden dan presiden gitu. Maksud saya apa? Ada kesamaan visi. Jadi yang salah menawarkan itu siapa? Ada salah persepsi dari tim Anda untuk memahami apa Pak Prabowo yang salah menawarkan? Nggak, itu kan bergurau saja. Wah, Pak Mahfud tuh dapat jabatan lebih dari menteri, kan gitu. Dapat menteri apa? Wah, lebih dari sekedar menteri. Tapi menteri. dengan kan Pak Ical juga lebih dari sekedar menteri. Kayaknya kalau bercanda nggak dua kali deh, Pak. Kalau dengan... Nggak, begini, saya katakan kalau soal jabatan menteri yang terpokok hanya beginilah. Saya ini mewakili warga NU. Saya bilang, ada kekhawatiran sekarang di kalangan warga NU. Itu koalisinya Pak Prabowo itu nggak ada NU-nya. Gitu. Padahal NU itu punya kebanggaan selama ini terhadap Departemen Agama. Saya cuma bilang ada nanti, orang P3, masa P3 tidak NU? Ya belum campuran tuh, campuran. Dimarahin Pak Ahmad Yani nanti, Pak. Antara NU Parmusi. Dan mungkin P3 pun tidak akan nyalonkan orang NU juga. Sehingga saya katakan, kalau nanti menang Pak, saya mengusulkan calon Menteri Agamanya. Bersama Pak Akil Sirot. Iya katanya. Yang lain-lain jabatan, itu bicarakan sudah menang. Ini kan belum menang. Kalau sudah menang baru nanti. Saya tawarkan visi penegakan hukum. Lalu saya diskusi tentang hukum. Ternyata dia ngerti juga teori-teori hukum. Jadi Anda menitipkan pesan, bukan menitipkan orang? Bukan menitipkan orang. Bahwa itu nanti akan dengan sendirinya seperti tadi. Oh ya, berarti menitipkan orang juga Menteri Agama itu, Pak. dan sebagainya. Iya. Dan itu... Dan jabatan ketua tim sukses itu kan bukan jabatan yang main-main, Pak Mahfud. Itu juga bagian dari pembicaraan mau mendukung asal dapat jabatan ketua tim sukses tidak? Mau mendukung asal jabatan ketua. Enggak, ketika ditemui justru pertama kali saya diminta jadi tim sukses itu. Langsung menjadi ketua? Iya, ini ada Pak Fadlizon. Bahkan begini, Pak Mahfud, di hati kami itu wakil presiden yang paling tepat Pak Mahfud. Tapi tiketnya enggak pernah diberikan. Gitu. Sehingga kami ngambil yang punya tiket. Wah, ini bisa bahaya dan saya harus konfirmasi ke Fadlizon nanti. Karena kalau dalam hatinya sesungguhnya mau Pak Mahfud bukan Hatta Rajasa, belum sudah pecah ini berarti. Ya enggak tahu, terserah, tanyakan nanti. Tolong ingatkan saya untuk menanyakan itu ke Pak Fadlizon. Tolong ingatkan saya untuk menanyakan itu. Tanyakan saja nanti, apa benar atau tidak. Baik, Mas Anies, kita juga ada surat yang kemudian Anda sebar ke tim turun tangan. Ada mengapa memilih, judulnya kurang lebih seperti itu. Pilpres, boleh di sinilah saya merasa pasangan lebih sesuai, mereka berdua tidak sepenuhnya kombinasi kebaruan dan sebagainya. Tetapi yang menarik, Mas Anies, ketika kemudian Anda katakan, Anda sebutkan membantu orang baik. Ya. Apakah itu artinya kandidat lain tidak baik? Ya. Saya rasa dua-duanya sama-sama mencintai Indonesia. Mereka ingin melakukan sesuatu untuk Indonesia. Dan di sini saya selalu menggarisbawahi, jangan ambil posisi diam, mendiamkan. Lihat pileg kemarin. Mereka-mereka yang baik itu akan kalah jika orang-orang lain memilih untuk diam. Karena itu kita harus bantu. Nah, saya mendefinisikan orang baik itu tidak mudah. Tetapi paling sederhana katakan orang yang tak bermasalah, kompeten, dan baru. Itu yang kemudian saya melihat dalam figur mereka ada. Tidak masalah maksud Anda? Ada hal yang dipertanyakan. Misalnya? Catatan masa lalunya, kemudian track record di pemerintahannya, dan itu
kita semua tidak punya bukti lengkap tentang masalah-masalah, tapi ada potensi masalah yang sebenarnya harus dibereskan. Mas Dan Anies, ketika kemudian Anda sekarang secara tegas menyatakan dukungan terhadap Joko Widodo, saya harus tanya sama dengan yang saya tanyakan kepada Pak Mahfud MD, apakah ini memang cara Anda untuk mengunci posisi tertentu supaya tidak ketinggalan ambil bagian di pemerintahan nanti? Ya, sebetulnya lebih aman berada di luar sama sekali, tidak usah membela salah satu, dan itu kemudian jaga hubungan baik dengan dua-duanya. Siapa tahu kalau salah satu dapat, malah justru bisa mendekat, bukan? Tapi kalau kemudian kita lakukan itu, maka saya tidak konsisten. Karena saya selalu kemarin mengatakan bahwa mari kita terlibat, mari kita turun tangan, mari kita pilih. Dan ketika mengambil sebuah pilihan, tidak harus menjadi musuh. Berbeda itu tidak ada masalah. Lawan debat, teman berpikir. Lawan badminton adalah teman berolahraga. Jadi berbeda pandangan di sini bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi saya melakukan ini sebagai kesadaran sebagai warga negara. Saya ambil sebuah pilihan yang saya tidak punya beban untuk menjelaskan. Dan saya yakin bila saya sampaikan alasannya masuk akal dan insya Allah bisa dipahami oleh semuanya. Ternyata belakangan baru kita tahu di PAD di Solo itu ternyata menurun di era pemerintahan Pak Jokowi. Kalau nggak jadi wali kota terbaik di dunia. Nggak, itu kan karangan aja. Kalau itu kan karangan. Coba dari tanya warga LSM. Solo dan rakyat. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jokowi atau Prabowo, itulah tema kita malam ini. Jadi mengapa harus memilih Jokowi, mengapa pula ada yang mantap memilih Prabowo? Saya undang Ketua DPP PDI Perjuangan Marwarar Sirait dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon untuk berorasi. Kita beri tepuk tangan Bang Ara. Silakan Bang Ara yang memulai. Akan ada waktu 1 menit 60 detik Bang Ara. Tolong yakinkan kenapa orang harus memilih jagoan Anda, Jokowi. Nanti Bang Fadlizon juga akan diberikan waktu yang sama untuk meyakinkan mengapa harus memilih Prabowo. Bang Ara silakan menghadap ke penonton. Kita akan beri waktu 1 menit untuk bisa menyampaikan argumen-argumennya. Kita mulai dari sekarang, silakan Bang Ara. Ya, kenapa harus memilih Jokowi? Dari segi kepribadian, dia sederhana. Lihat apa yang dia pakai. Mulai dari sepatu, mulai dari celana, bajunya, semua sangat sederhana. Seperti yang dipakai juga oleh kebanyakan rakyat Indonesia yang masih berjuang mengatasi kemiskinan yang dialami. Kita lihat juga kepribadian dia yang lain. Dia begitu merakyat. Dia menyatu dengan rakyat. Dia tidak ada di depan rakyat atau di belakang membuat rakyat menghadapi masalahnya sendirian. Dia ada bersama rakyat pada saat masalah itu ada. Pada saat banjir dia tidak meninggalkan. Dia hadapi. Dia tahu persoalan itu belum selesai, tetapi dia tidak tinggalkan masalah itu. Bicara berikutnya soal tegas. Dibuktikan bagaimana pada saat menjadi gubernur. Terima kasih Bang Ara. Apa? Sudah 1 menit. Sudah 1 menit, nanti bisa diteruskan, tetapi yang jelas sudah kita dengar. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Marwarar Sirait. Silakan Bang Ara bergabung. Saatnya saya minta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra juga berorasi, waktunya juga sama, 60 detik. Mengapa memilih Prabowo? Silakan, Bang Fadli. Terima kasih, Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kenapa memilih Prabowo Subianto? Pak Prabowo Subianto adalah seorang pemimpin yang kita butuhkan pada zaman ini. Setiap zaman membutuhkan seorang pemimpin yang sesuai dengan zamannya. Kita membutuhkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang berani, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang mau melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kejujuran itu sangat penting. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang hanya dibalut oleh pencitraan, ingkar janji, dan sebagainya. Kita butuh pemimpin yang berani. Berani di dalam mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kita butuh pemimpin yang cerdas, karena kita banyak masalah yang harus kita selesaikan.
Dan kita butuh pemimpin yang mau melayani masyarakat. Karena pemimpin itu bukan untuk dilayani, tapi melayani masyarakat. Oleh karena itu, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa adalah pemimpin yang kita butuhkan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Bang Fadlizon, silakan bergabung. Dua-duanya meyakinkan, mengapa Prabowo, mengapa Jokowi. Saya ingin minta komentar Bang Ara, dan kemudian nanti Bang Fadli bisa mengomentari. Apa tanggapan Anda soal seberapa Anda teryakinkan oleh Fadlizon ketika tadi bilang jujur, berani, cerdas, tidak pencitraan, tidak ingkar janji? Begini, tentunya kalau posisi Mas Fadli dan saya sudah punya posisi yang tentu meyakini akan mendukung apa yang kita yakini dengan calon presiden kita masing-masing tentunya. Mas Jokowi tadi saya lanjutkan, dia berproses. Pemimpin itu bagaimana dia jadi wali kota. Pada saat dia jadi wali kota, dia melakukan pelayanan publik. Ya, bagaimana pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, bagaimana orang membuat KTP dengan lebih cepat, bagaimana Solo ya bukan diakui saja oleh warga Solo tetapi oleh Indonesia dan juga internasional begitu banyak. Bahkan dia menjadi wali kota termasuk yang terbaik di dunia. Pada saat dia menjadi gubernur, 2 tahun ini begitu banyak perubahan. Makanya Mas Fadlizon juga mau mendukung kan menjadi gubernur. Kan begitu, kalau rekornya nggak bagus di Solo nggak mungkin didukung. Nah, jadi jelas menjadi gubernur, dia juga melakukan perubahan. Ada bagaimana kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat. Bang Fadli? Saya kira betul. Kita tidak ingin pemimpin yang ambisius. Apa ciri-ciri pemimpin ambisius itu? Dia belum menyelesaikan tugasnya, tetapi kemudian mau tugas yang lain. Ya kan? Dan itu yang saya kira sedang dihadapi. Kalau misalnya janjinya 5 tahun, ya 5 tahun diselesaikan. Itu artinya tidak ambisius. Mendukung juga, belum selesai 5 tahun, kita melihat didukung. Karena sudah 2 kali, waktu sekali ya. Kalau mendukung tidak ambisius kan begitu. Kalau berlawanan dikatakan ambisius. Jadi nggak konsisten juga gitu. Belum, artinya biar selesai dulu. Silakan Bang Fadli. Nah, kalau kita lihat, ya kami mendukung. Dengan waktu itu komitmen akan 5 tahun. Kan? 5 tahun. Di Solo belum selesai. 5 tahun. Di Solo tapi kan sudah pernah sekali. Terus kita menghadapi Jakarta. Jadi pada saat tertentu bisa dimaklumi, saat yang lain tidak? Masalahnya begini. Udahlah, ada satu masalah. Ya. Masalahnya adalah kita membutuhkan ketika itu di Jakarta. Dan kita belum tahu banyak ya. Ternyata belakangan baru kita tahu di PAD di Solo itu ternyata menurun di era pemerintahan Pak Jokowi. Kalau nggak jadi wali kota terbaik di dunia. Nggak, itu kan karangan aja. Kalau itu kan karangan. Coba tanya warga Solo dan rakyat. Silakan. Oh, jelas itu. Tapi kalau kita lihat dalam hadiah mayor itu kan itu bukan satu institusi yang ini ya. Semua orang bisa. Saudara Ara ini bisa jadi anggota parlemen terhebat di Indonesia, bisa. Nah, ada institusinya. Rakyat yang menilai. Nah, justru itu. Jadi kalau kita lihat, kalau tadi dikatakan ambisius, ya ambisius itu. Kalau misalnya kita menggunakan 3 kriteria untuk menentukan pemimpin. Rekam jejak termasuk rekam jejak kepemimpinan yang tadi Anda sebutkan. Karakter personal, kemudian visi misi. Karena saya tahu Anda berdua adalah orang yang dekat dan mengenal secara dekat. 2 sosok ini, Anda dekat dengan Pak Jokowi, Anda dekat dengan Pak Prabowo. Saya dekat juga dengan Pak Jokowi. Dekat juga. Berarti Anda bisa menggambarkan karakter personalnya untuk orang-orang yang hanya bisa melihat dari layar kaca. Kalau menurut saya Pak Prabowo itu karakter apa adanya. Ya. Kalau dilihat dari backgroundnya, dia adalah latar belakang militer, ada ketegasan dan disiplin. Pak Prabowo selalu mengatakan, bedanya tentara dengan gerombolan itu disiplin. Sehingga kedisiplinan itu menjadi satu faktor yang penting. Nah ini kemudian yang sering ditangkap oleh orang lain misalnya seolah-olah misalnya ada emosional. Tidak, ini bukan emosional dan temperamen. Ini masalah gaya. Bung Karno itu adalah juga seorang yang sangat temperamental dalam arti yang lain. Kalau marah Bung Karno itu Amerika kita setrika, Inggris kita linggis katanya gitu. Kalau ya. Pak Prabowo marah gimana? Pak Prabowo masih pakai pantun gitu ya. Jadi saya ingin klarifikasi satu hal. Kalau marah lempar handphone? Nggak pernah. Tidak pernah. Saya selama berkawan dengan Pak Prabowo ya sejak 20 tahun lebih ya. Waktu itu sama-sama kenalnya dengan saudara Anies Baswedan. Karena ada yang mengatakan itu terkonfirmasi lempar handphone. Tidak. Jadi saya tidak pernah misalnya marah atau apa, apalagi secara fisik tidak pernah. Menyentuh itu tidak pernah. Ya, tapi kalau kepada tentara memang aturannya lain. Supaya mereka tuh disiplin dan ada anak buah kadang-kadang yang... Itu terbawa tidak Bang Fadli? Tidak. Sama sekali tidak. Saya ingin minta tanggapan dari Bung Ara soal tadi karakter yang digambarkan oleh Fadlizon soal Prabowo. Itukah juga Prabowo yang Anda kenal?
Saya kenal Mas Prabowo waktu tahun 2009 kita bekerja sama ya, sama-sama dan berkomunikasi juga. Rakyat saya rasa dengan bantuan media sosial, media dan sebagainya, ini sudah begitu banyak terbuka dan tahu bagaimana kepribadian antara Mas Prabowo dan Mas Jokowi. Ada salah satu yang kemudian sempat disebut masuk dalam persepsi orang terhadap sosok Prabowo dan juga Jokowi. Saya akan sebutkan yang Prabowo dan nanti yang Jokowi. Disebutkan temperamental dan terkadang melakukan kekerasan. Anda sependapat dengan persepsi itu? Persepsi itu di publik jujur ada. Ya, jujur artinya berkembang ya. Tapi benar apa tidak tentunya kita serahkan kepada publik. Oke, tadi saya sebutkan persepsi orang, isu negatif terhadap Prabowo, isu negatif terhadap Jokowi yang saya ingin minta juga tanggapi adalah bahwa ia disebut capres boneka dan tunduk pada kepentingan asing. Jangan jawab dengan statement, dengan tindakan. Kalau enggak waktu diberikan bantuan asing tapi ngatur-ngatur, harusnya dia terima. Tapi dia berani menolak. Saya rasa itu adalah sikap. Makanya Jokowi ini kan betul tidak banyak bicara, tidak jago pidato. Saya rasa rakyat hari ini tidak perlu pemimpin yang jago pidato berapi-api seperti itu. Dia butuh pemimpin yang bisa bersama rakyat menyelesaikan masalah bersama rakyat. Itu yang dibutuhkan rakyat. Saya sependapat ya. Rakyat itu membutuhkan pemimpin memang kalau style boleh tidak lembut, boleh keras, boleh berapi-api, boleh lunak. Ya kita masing-masing juga beda-beda stylenya. Tetapi masalah visi, misi dan program itu seseorang itu wajib, apalagi pemimpin. Dan artikulasi, karena dari pemikiran menjadi kata-kata. Dari kata-kata menjadi tingkah laku menjadi habit, karakter, dan destiny gitu ya. Jadi kalau kita lihat, tidak mungkin seorang pemimpin itu tidak mempunyai pikiran. Nah pikirannya ini apa? Ya memang kemarin ada tulisan misalnya ya. Tetapi apakah betul itu visinya Pak Jokowi? Karena ada juga yang menyatakan itu mungkin bukan pemikiran beliau gitu ya. Tetapi kalau kita lihat, jadi harus... nggak percaya pemikiran Pak Jokowi? Bukan, maksudnya, soalnya ada tulisan yang sama pada hari yang sama ya, gitu. Dari tidak, Pak Benny Susatyo. Nanti kan kita ada debat pada saat waktu itu, kita akan lihat lah pemikiran-pemikirannya. Nah, tetapi rakyat juga mesti tahu tindakannya. Ya, misalnya Pak Prabowo, apa yang sudah dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan? Misalnya contoh seperti itu. Apa yang sudah dilakukan untuk pluralisme? Bagaimana? Kalau Pak Jokowi jelas bagaimana soal pluralisme. Dia bisa mempertahankan Lurah Susan dengan profesionalisme. Bagaimana dia memilih orang di jabatannya? Bukan karena Lurah Susan, bukan karena agamanya apa, bukan karena sukunya apa, tetapi karena kinerjanya dan prestasinya. Itu pemimpin yang dibutuhkan Indonesia ke depan. Itu tegas. Bukan belum menjadi pejabat negara sejak beliau pensiun. Makanya nggak ada record gitu. Ya, kalau bicara proses, Jokowi wali kota, gubernur. Mengembangkan civil society. Civil society itu di sektor pertanian, kita melakukan advokasi, kemudian sebagai ketua asosiasi pedagang pasar melakukan Indonesia juga advokasi. Sekarang menjadi pasar. Ya, kemudian juga Indonesia menjadi ketua umum IPSI. Ya, dari buah, sayur semuanya import. Ya betul. Oke. Jadi apa yang dibuat? Import itu yang melakukan adalah pemerintah, bukan siapa-siapa. Gitu. Jadi pemerintah yang melakukan import karena produksi kita kurang. Oke. Bagi-bagi kursi, bagi-bagi tidak ada. Ya. Kita berbicara dengan P3, dengan PKS, sampai dengan Golkar. Percaya nggak bagi-bagi? Silakan tanya Pak Ahmad Yani. Tidak ada. Bahkan P3 mengatakan tanpa syarat. Jangan tanya ini dong Pak Yani. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Oke, kalau misalnya kita membandingkan rekam jejak kepemimpinan, yang satu wali kota, kemudian wali kota 2 kali, kemudian gubernur, kalau yang satu di militer, jabatan terakhir Panglima Kostrat sebelumnya. Dan Sesko Abri. Dan Sesko Abri, sempat juga menjadi Danjen Kopassus. Ya. Apakah ini apple to apple, dan kalau memang tidak apple to apple, bagaimana meyakinkan bahwa pengalaman yang di militer akan jauh lebih berguna ketika menjadi presiden dibandingkan dengan pengalaman mengelola birokrasi dan sipil? Ya. Jokowi menjadi wali kota, dia bekerja sama dengan Kodim, yang teman-teman dari TNI, Kapolres yang kepolisian, Kajari yang kejaksaan, pengadilan negeri, itulah namanya musbidah. Begitu dia menjadi gubernur, dia bekerja sama dengan Pangdam, bekerja sama dengan TNI, bagaimana dia bergotong royong membersihkan
sampah, membersihkan bekas-bekas daripada yang perlu diperbaiki. Anda membandingkan apa nih? Lebih heterogen begitu? Loh enggak, dia sudah teruji mampu bekerja sama di levelnya masing-masing. Pada saat dia jadi wali kota, pada saat dia menjadi gubernur, dia bisa bekerja sama dengan TNI Polri. Lihat hubungannya sangat baik. Bagaimana dengan masyarakat sipil, dengan birokrasi, dengan TNI Polri. Oke. Nah, ini saya kira contoh gitu. Kalau apple to apple mungkin menurut saya agak kurang tepat ya. Tetapi masing-masing pasti punya perjalanan sendiri-sendiri. Karena untuk menjadi seorang pemimpin bisa dari berbagai macam jalan. Nah, mengenai Pak Prabowo sendiri, waktu di militer, concernnya terhadap misalnya pertanian sudah ada. Pernah waktu itu Kostrad diperintahkan untuk menanam jagung, apalagi di masa krisis ya. Jadi karena diperintahkan bukan karena kesadaran? Karena kesadaran, inisiatif waktu itu. Baik, Bang Ara, ada tanggapan khusus? Begini, sangat dibutuhkan pemilu yang sangat berkualitas, jujur dan adil. Ya, jujur dan adil. Dalam berbagai survei terakhir saja SMRC itu masih di atas Jokowi 12% sampai 15% di atas Mas Prabowo. Bulan lalu itu. Ya, dan saya yakin bulan depan akan tambah besar lagi gitu. Pasti itu akan tambah besar lagi. Apalagi kalau Pak JK dihadapkan dengan Pak Hatta, saya yakin pasti Pak JK surveinya lebih tinggi daripada kalau mengenai survei. Nah, jadi saya selesaikan ya. Bisa diutak-atik saya kira. Ya, pada saat dia belum beriklan maksimal, pada saat sudah menghadapi begitu banyak black campaign, kan begitu. Fadli kalau surveinya nggak bagus dia bilang dikotak-atik. Kalau bagus dia bilang bersyukur kan gitu. Jadi ya ini jawabannya kan seperti itu. Ya itu jawaban standar politisi lah. Jawabannya seperti itu. Kalau bagus dia bilang bersyukur. Kalau kurang bagus kotak-atik. Ya politisi seperti itu. Lembaga surveinya marah-marah semua. Oke, kita kasih tepuk tangan dong untuk keduanya. Karena tadi Anda menyebut Pak Hatta Rajasa, saya jadi teringat. Nggak, saya yakin karena kita juga survei terus. Kalau data, kenapa pasangan ini ditakutkan sekali? Begini, Bang Ara, saya teringat tadi yang Pak Mahfud MD bilang ada pengakuan bahwa sesungguhnya Gerindra itu lebih maunya sama Pak Mahfud MD dibanding Pak Hatta Rajasa. Jawab dong, jangan saya yang jawab. Makanya saya ingin menanyakan ke Pak Fadli, apakah benar sempat terlontar? Tadi kan Pak Mahfud firm sekali, sempat terlontar ke Mahfud MD. Jadi begini, kalau itu waktu itu sebelum kita misalnya itu dicalonkan oleh saudara Muhaimin dan disebutkan, itu mungkin lain cerita, ya kan? Perbincangan itu ketika sedang menawarkan Pak Mahfud MD menjadi ketua tim sukses? Oh bukan, itu sebelum jauh. Maksudnya tuh tadi kesan yang saya tangkap dari Pak Mahfud waktu adalah perbincangan. Waktu perbincangan terus kemudian kata-kata terlontar lebih maunya sesungguhnya Mahfud Enggak, MD. maksudnya kalau itu dicalonkan oleh Pak Muhaimin itu bisa ya. Dan juga Pak Hatta Rajasa kita sudah lama, sudah 2 tahun yang lalu kita komunikasi. Jadi termasuk ketika itu ungkapannya hanya sebagai bukan. Dua-duanya bagi kami adalah satu tokoh-tokoh yang kuat. Jadi hanya salah bicara saja. Bukan. Begini Saudara Nazwa, kalau kita lihat realitas politik kita tuh perlu 20%. Dan tidak ada satu partai politik pun. Kan targetnya tenda besar. 20%. Makanya 40%. Semuanya masuk. Kemudian ya kita akhirnya berhasil kan apa yang saya sampaikan dulu tentang koalisi tenda besar. Ternyata menjadi kenyataan. Nah, itu ya, dan alhamdulillah. Kalau kita koalisi dengan rakyat. Kita tidak ada bagi-bagi menteri. Tidak ada janji-janji. Sama. Kita juga tidak ada bagi-bagi menteri. Tidak ada bagi-bagi kita punya pengalaman bagaimana Setgap ini tersandra. Kan begitu banyak agenda-agenda. Kita tahu begitu banyak. 6 partai ada di DPR, ada di Setgap itu. Tetapi berbeda soal mafia pajak berbeda, soal senturi berbeda. Ya, tapi soal kan tetap melakukan koalisi BBM. kan, walaupun tidak berani menyebut koalisi. Makanya kita memilih berkoalisi yang ramping. PDIP kan nggak ada koalisi. Loh, saya katakan tadi dengan rakyat. Kita yakin PD Perjuangan katanya itu loh. Coba dikasih contoh aja ya. Di Jakarta. Kerjasama. Di Jakarta, contoh Jokowi dan Ahok, ya itu cuma 17% PD Perjuangan dan Gerindra. Bisa APBD jalan, kebijakan jalan, karena sempat terlunta-lunta. Misalnya kita yakin kalau benar transparan rakyat pasti di belakang sama Jokowi. Nggak peduli jumlahnya berapa. Misalnya, itu ada penundaan terhadap APBD. Partai politik memang mencari kekuasaan. Apa yang salah kalau sebuah partai politik menjanjikan bagi-bagi kekuasaan? Caranya dong. Kalau kita sudah bagaimana dengan berbagai macam partai. Caranya kemudian komunikasi politik wajar dong, saling nempel, saling menawarkan itu sangat wajar. Mau seperti yang terjadi sekarang ini di parlemen tidak efektif. Coba lihat teman-teman sekarang. Bagaimana juga sekarang sangat berhati-hati ya. Demokrat dalam posisi netral melihat posisi seperti sekarang. Saya pikir ini suatu hal yang realitas kita belajar dari pengalaman ini. Saya pikir semua calon presiden akan belajar dari pengalaman ini. Kalau koalisi itu berdasarkan bagi-bagi kekuasaan,
Ya akhirnya terjadi Itu yang Anda lihat terjadi pada Prabowo dan Gerindra? Kita tidak bagi-bagi kekuasaan, tapi bagi-bagi tugas. Indonesia ini besar, Indonesia ini luas. Tidak bisa hanya diurus oleh satu partai. Teman-teman aja di media aja sudah ngomong kok berapa menteri itu kan udah jelas. Oh tidak, kalau misalnya Gerindra bisa berkuasa, Pak Prabowo Hatta dipilih, kita akan bagi peran, kita bagi kekuatan, kita bagi. Jadi bukan bagi-bagi kursi. Tadi dipertanyakan adalah bagaimana bisa meyakinkan bahwa tidak terjadi transaksi koalisi. Ketika yang tampak adalah Golkar 11 menteri, sekarang ini yang Perdana Menteri, dijanjikan lebih dari menteri, itu yang tampak di permukaan. Bagaimana meyakinkan tidak dagang tidak sapi? pernah secara resmi atau mengatakan bagi-bagi kursi, bagi-bagi, tidak ada. Ya, kita berbicara dengan P3, dengan PKS, sampai dengan Golkar. Percaya nggak bagi-bagi? Silakan tanya Pak Ahmad Yani. Tidak ada. Udah. Bahkan P3 mengatakan tanpa syarat. Jangan tanya ini dong. Sekarang saya tanya nggak bahwa di PDI tidak ada bagi-bagi kursi? PDI pasti enggak. Gitu. Kalau PDI Perjuangan bagi-bagi kursi, pasti banyak partai yang ikut dengan PDI Perjuangan. Itu pasti. Saya kira bukan itu. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kalau kita memilih bagi-bagi kursi, pasti banyak yang ikut PDI Perjuangan. Percaya atau tidak? Nanti Jokowi Pilpres surveinya paling tinggi, JK paling tinggi, digabung. Waduh, bagi-bagi lagi. Tapi kita tidak melakukan itu. Nah, itulah rakyat yang menilai. Rakyat yang menilai pada 9 Juli nanti. Pada 9 Juli. Pada 9 Juli rakyat yang menilai. Tepuk tangan. Bagaimana menghidupkan lahan-lahan tidur kita yang tidak bermanfaat itu pada waktu dia mungkin dia bangkitkan itu menjadi Pada akhirnya dia berhenti dipecat. Ingat, Jokowi belum pernah dipecat. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, masih ada beberapa pekan untuk berpikir dan menetapkan pilihan. Akankah Anda memilih Jokowi JK atau ke Prabowo Hatta? Sebagai salah satu referensi, saya beri kesempatan 2 orang untuk berorasi. Giliran politikus dari P3, Ahmad Yani, yang akan berorasi. Kita berikan sambutan. Majelis Pakar DPP P3. Bang Ahmad Yani, Anda punya waktu seperti yang tadi sebelumnya, 60 detik. Silakan, Bang Ahmad Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ada beberapa hal yang ingin kita kemukakan pada kali ini. Sebagaimana tadi telah dikemukakan oleh panelis yang pertama, baik itu Pak Mahfud maupun Mas Anies Baswedan, ada persoalan-persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia hari ini dan ke depan. Dan oleh karenanya, kita membutuhkan figur pemimpin yang punya gagasan, ide-ide besar. Kita butuh pemimpin yang punya ambisi, bukan ambisius. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang tegas, pemimpin yang jujur, pemimpin yang apa adanya, bukan pemimpin yang tidak genuine, pemimpin yang dipoles, pemimpin yang dibuat sedemikian rupa dengan pencitraan-pencitraan yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Indonesia ke depan adalah membutuhkan pemimpin yang berani menegakkan. Baik. Terima kasih Bang Ahmad Yani. Silahkan duduk di samping sini sambil saya memberikan kesempatan kepada Adian Napitupulu, caleg terpilih dari PDI Perjuangan Dapil Jawa Barat 5. Silahkan Bung Adian Napitupulu, politikus PDI Perjuangan. Waktu Anda juga 60 detik, 1 menit. Mengapa memilih Jokowi? Ya, silahkan Bang. Ya, Jokowi itu jawaban dari harapan-harapan kita yang sudah capek dan kekerasan, capek dengan penculikan, intimidasi, ancaman, dan sebagainya. Jokowi adalah jawaban dari penantian kita sekian lama selama 16 tahun yang sudah letih menanti tentang lahirnya seorang pemimpin baru yang memang akan mampu membuat Indonesia menjadi baru. Bukan Indonesia baru dan pemimpin yang lama tentunya. Jokowi adalah jawaban dari semua persoalan. Dia berbicara tentang nasionalisme, dia menghargai perbedaan, dia melihat perbedaan tidak sebagai lawan, tapi sebagai kekayaan bagi bangsa ini. Satu hal yang saya pelajari dari Jokowi adalah dia ingin membangun Indonesia seperti taman bunga. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, dan semua hidup berdampingan tanpa menggunakan kekerasan satu dan yang lain.
Jokowi adalah jawaban dari semua mimpi-mimpi kita. Jokowi adalah karunia yang harus kita perjuangkan. Dan yang pasti, kalau Jokowi presiden... Oke. Sudah selesai, Bang Adian. Terima kasih. Kita bisa lanjutkan perbincangannya di meja. Apakah Anda ada tanggapan khusus ketika tadi disebutkan bahwa rekam jejak masa lalu itu yang mungkin akan bisa mempengaruhi persepsi orang terhadap Prabowo? Saya kira tidak ada menjadi beban persoalan masa lalu Pak Prabowo atau Mas Prabowo sudah clear dan sudah selesai, ya kan? Kan ini kan selalu dikaitkan menjadi isu 5 tahunan sekali. Pada waktu berpasangan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo kan isu tentang pelanggaran HAM kan tidak terungkit, tidak terangkat. Kok sekarang mulai diangkat persoalan seperti itu? Pak Prabowo sudah menjalani proses yang ada, ya kan? Kalau diangkat isu tentang peristiwa Mei, peristiwa penculikan, sudah melalui tahapan-tahapan proses, ya kan? Sudah diadili melalui Dewan Kehormatan Majelis Tinggi Militer, sudah prosesnya sudah ada, yang sudah penculikan sudah dilakukan, sudah proses hukum yang sudah clear seperti itu. Nah, kenapa proses Pak Prabowo itu clear? Itulah menyebabkan menurut pandangan saya Ibu Megawati mengambil Pak Prabowo menjadi pasangannya pada periode yang sebelumnya. Mengapa itu harus terus menjadi persoalan ketika sebelumnya toh PDI Perjuangan juga sudah mengambil Prabowo sebagai wakil? Yang menjadikan itu persoalan kan sebenarnya bukan partai, tapi negara. Negara menyampaikan bahwa Prabowo terindikasi dalam beberapa peristiwa pelanggaran HAM. Negara yang saya maksudkan adalah Komnas HAM. Itu bukan pernyataan partai politik, bukan pernyataan NGO, itu pernyataan Komnas HAM. Komnas HAM itu lembaga negara yang dibiayai oleh negara. Jadi kalau misalnya kemudian sampai hari ini misalnya Komnas HAM menyampaikan pernyataan bahwa Prabowo itu musuh bagi umat manusia, itu bukan pernyataan Adian, itu bukan pernyataan PDI Perjuangan. Sekali lagi itu pernyataan salah satu lembaga negara yang dibiayai dari pajak rakyat. Ada hal yang berbeda antara berpikir besar, bertindak besar, dan bicara besar. Menurut saya, Jokowi berpikir besar dan dia bertindak besar. Yang lain bicaranya saja yang besar, tindakannya kita belum tahu. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Joko Widodo dan Prabowo Subianto merupakan dua orang capres yang akan melaju di Pilpres 9 Juli mendatang dan resmi sudah mendaftar di KPU. Rekam jejak dan juga sepak terjang mereka sudah banyak diberitakan di media-media. Namun seperti apakah penilaian dari kalangan masyarakat sendiri terhadap kedua nama ini? Tentunya akan beraneka ragam. Reformatif, fenomenal, sederhana ya, belusukan, bagus, kalem, menuju kotak-kotak, belusukan, tegas, berani, kontroversial gitu, tegas, HAM, handsome, macan. Kita bicara soal rekam jejak, bagaimana perjalanan masa lalu. Apakah itu menjadi kriteria yang penting atau tidak ketika kemudian Anda memutuskan untuk mendukung Prabowo? Seberapa itu penting? Bagi P3 itu adalah yang paling penting kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo ini punya gagasan-gagasan besar. Pemimpin itu tidak cukup dia pergi ke sana kemari. Ya kan? Soekarno punya gagasan dan ide-ide besar. Bung Hatta punya gagasan dan ide-ide besar. Muhammad Nasir punya gagasan dan ide-ide besar. Pemimpin dunia itu punya gagasan dan ide-ide besar. Kalau kita lihat Ahmadinejad punya gagasan dan ide-ide besar. Putin punya gagasan dan ide besar. Bagaimana menegakkan negara dan kedaulatan negara. Dan itu kami melihat bahwa ada pada Prabowo. Kita lihat visi dan misinya. Tegas ingin menjaga harkat dan martabat dan kedaulatan. Baik kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ya kan, kedaulatan lain. Jadi itu menjadi jauh lebih penting dibandingkan pertanyaan dan keraguan orang terhadap rekam jejak perjalanan HAM dan sebagainya. Itu jauh lebih penting. Menurut Anda, gagasan-gagasan tadi dimiliki juga tidak oleh Jokowi? Semua penting. Tindakan adalah manifestasi dari pikiran. Ada hal yang berbeda antara berpikir besar, bertindak besar, dan bicara besar. Menurut saya, Jokowi berpikir besar dan dia bertindak besar. Yang lain bicaranya saja yang besar, tindakannya kita belum tahu. Nah, kenapa? Contohnya misalnya begini. Di Solo, Jokowi pemilihan pertama. Pemilihan kedua dia di Solo, dia dipilih 90% rakyat Solo. 90% lebih rakyat Solo. Artinya rakyat melihat hasil karyanya. Nah, Prabowo apa karyanya? Yang saya tahu misalnya,
ya nanti saya bilang karya-karya yang kembali lagi pada pelanggaran-pelanggaran, ada yang marah. Kan seperti itu. Tapi karya dia membangun satu kota. Apa? Karya Jokowi sudah teruji, dia bangun Solo. Dia pindah ke Jakarta, terpilih. Dia lakukan beberapa kerja besar. Contohnya misalnya, kemarin ketika Jokowi belum menjadi gubernur, Jakarta sangat macet. Saat sekarang masih macet, Bang Adian. Sebentar. Tingkat kemacetan sudah berubah dari 12 km per jam jadi 19 km per jam. Artinya ada perubahan. Maksud saya kita bicara berdasarkan data. Jangan berdasarkan emosi. Memang ciri-ciri orang mau kalah emosi, tidak apa-apa. Baik. Saya akan potong di situ karena saya ingin lempar ke Bang Ahmad Yani. Kalau tadi dikatakan Jokowi sudah membuktikan karena membangun kota. Apa pembuktian dari Prabowo? Saya kira jelas trik record Pak Prabowo dan kita memang belum pernah memegang jabatan yang bersifat sipil seperti itu. Dalam kemiliteran kan jelas bagaimana membangun sebuah institusi militer dan gagasan-gagasan dia pada waktu dia masih di dinas kemiliteran. Nah, tapi saya ingin... Adakah yang bisa spesifik disebut apa yang tadi sudah disebutkan pada waktu dia bagaimana menghidupkan lahan-lahan tidur kita yang tidak bermanfaat itu pada waktu dia mungkin dia bangkitkan itu menjadi pada akhirnya dia berhenti dipecat. Ingat, Jokowi belum pernah dipecat. Prabowo sudah. Nah, itu kan jadi alat ukur kita. Bagaimana? Ya, saya kira itu proses mekanisme yang ada. Proses mekanisme ada, kita mau tanya seperti ini. Tak kala terjadi penembakan, ya kan kemarin di Gerobokan kemarin itu yang dilakukan oleh oknum-oknum Kopassus, apakah diminta pertanggungjawaban kepada Densus seperti itu? Dia sudah melakukan, itulah jiwa besarnya Pak Prabowo, dia mengambil tanggung jawab itu dalam konteks dia sebagai komandan. Tapi kan dia belum ada fakta hukum, itu kelebihan. Dia belum ada fakta hukum yang ada yang menyatakan hari ini, fakta hukum, keputusan hukum menyatakan Pak Prabowo terlibat seperti itu. Bung Adian? Loh, pemecatan itu sebuah fakta hukum dalam proses pengadilan tinggi militer. Kan jelas. Nah, kita bandingkanlah satu sisi gini. Orang bilang Jokowi tinggalkan Jakarta. Tidak pernah Jokowi ingin tinggalkan Jakarta. Dia ingin tetap menjaga, membangun Jakarta. Tidak dari balai kota, tapi dari istana negara. Nah, artinya bahwa prestasi-prestasi itu tidak bisa dipungkiri. Kalau dikatakan Solo pembangunan, kita nggak melihat juga bahwa Solo, tadi kan saya ingin menyatakan, katakan ada prestasi, saya tidak melihat bahwa pembangunan Solo itu betul-betul macusuar, tingkat dari PAD, tingkat APBD semakin menurun kalau kita mau lacak data-data statistik. Kalau kita mau lihat Jakarta, apa yang dilakukan, janji-janji apa yang sudah ditepati hari ini, ya kan? Banjir masih terjadi di mana, kemacetan semakin macet hari ini, ya kan? Kalau dulu kemacetan itu menurut saya semakin macet. Orang yang tidak punya datanya akal, 19 km. orang yang tidak punya akal sehat saja yang menyatakan Jakarta tidak macet seperti ini. Pakai data. Jadi orang yang tidak berakal sehat saja yang menyatakan Jakarta tidak macet pada hari ini. Anda pakai perasaan, saya pakai data. Itu bedanya kita. Mana datanya? Angka-angkanya mana? Bukan gini loh. Jangan Anda mengkritik tanpa data. Yang akan jadi persoalan bagi saya begini. Ketika Prabowo menang nanti, dia menjadi panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Darat, Laut, dan Udara. Lalu dia akan melantik sekian banyak jenderal. Repotnya, yang jenderal-jenderal dilantik itu dilantik oleh tentara yang pernah dipecat. Nah, ini akan jadi persoalan berikutnya. Dan itu harus dijawab oleh Anda. Bagaimana? Saya kira kita bicara masa lalu, ya kan? Betul. Tapi bahwa itu, kalau tadi analoginya itu, melantik, orang yang melantik itu problem tidak? Tidak problem. Tidak problem. Kenapa tidak problem? Tidak problem. Itu ada proses yang lalu yang sudah dia lalui. Adalah proses yang sekarang. Sekarang ini bagaimana yang kita butuhkan itu pemimpin punya gagasan besar, pemimpin punya ide-ide besar, dia mampu. Tapi bukan pemimpin hanya cukup dengan pencitraan. Lo orang ketemu rakyat kok pencitraan. Pencitraan itu naik kuda. Itu pencitraan. Ketemu rakyat naik helikopter, itu pencitraan. Loh, kalau dia pakai kemeja apa adanya, sepatu apa adanya, itu keberpihakan, bukan pencitraan. Keberpihakan pada rakyat yang dia tahu sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan. Terus Prabowo apa prestasinya? Apa prestasi dia yang bisa kita banggakan sebagai pemimpin publik? Ini Indonesia, bukan batalion. Beda dia pimpin pasukan dan beda dia pimpin rakyat sipil. Oke, mungkin beberapa karya dia di pemerintahan bagus, walaupun berakhir buruk dalam pemecatan. Nah, lalu karya dia bagi rakyat sipil apa? Memangnya sama memberikan perintah dan instruksi pada prajurit dan memberikan perintah dan instruksi pada rakyat sipil? Beda. Nah, dia belum pernah memimpin institusi sipil seperti yang pernah dilakukan oleh Jokowi.
Lalu apa harapan kita? Oleh karena itu beri kesempatan dia untuk memimpin kali ini. Ya kan? Dengan gagasan-gagasannya. Maksudnya buat uji coba, bukan gagasan, bukan dia memberikan gagasan, ya kan? Dia bagaimana ingin membangun yang namanya kedaulatan di bidang pangan. Bagaimana? Dia bahkan mau membangun dengan kedaulatan energi, itu ide dan gagasannya Prabowo, tidak ide yang berdasarkan masukan di berbagai macam. Dia diskusikan bagaimana proses penegakan hukum, itu genuine ide. Loh, bagaimana pemimpin besar itu dengan ide dan gagasan besar. Saya pikir dia memberikan harapan pada banyak kaum perempuan ya. Karena dia butuh ibu negara tentunya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, bagaimana kemudian visi misi dan juga agenda kerja khusus untuk pemberantasan korupsi. Kita akan lihat sama-sama sekilas visi misinya dan kita akan bahas khusus itu, pemberantasan korupsi. Komitmennya sama-sama punya komitmen akan memprioritaskan pemberantasan korupsi, konsisten, terpercaya. Kalau agenda kerja Pak Prabowo Anda bisa baca, mencegah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Spesifik tentang KPK, KPK harus dijaga sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuatan politik. Itu kata Jokowi JK. Kata Prabowo Hatta, memperkuat peranan KPK dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan. Di atas kertas, komitmen terhadap pemberantasan korupsi maupun komitmen terhadap penguatan institusi KPK itu sama. Apa bedanya? Nih, yang di poin ini jelas. Kami akan mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, nepotisme. Inilah kenapa gerakan 98 adalah ingin betul memberantas yang namanya kolusi dan nepotisme. Ya kan ini satu rangkaian. Boleh kasih tepuk tangan Pak Ahmad Yani. Bung Adian, Anda melihat ada pembeda atau hanya gramatikal atau memang tidak ada kolusi, karena tidak ada kolusi dan nepotisme maka itu bukan hal yang penting untuk Jokowi JK? Sebenarnya semuanya penting, tapi yang terpenting bukan apa yang tertulis, tapi bagaimana tindakannya. Misalnya begini, tanggal 16 Mei kemarin habis-habisan lah Prabowo memuji Surya Dharma Ahli. Kemarin ditangkap Surya Dharma Ahlinya. Nah dia bilang harus dicontoh bagaimana Surya Dharma Ahli mengelola mekanisme haji kita. Kemarin malam menjadi tersangka. Nah maksudnya artinya bahwa inilah kelebihan Jokowi. Dia tambahkan konsisten dan terpercaya. Itu yang tidak ada di sebelah. Artinya bahwa tanggal 16 dia bicara seperti itu, 10 hari kemudian apa yang dia anjurkan pada rakyat untuk jadi contoh, justru jadi tersangka pidana korupsi. Oke. Karena itu Anda sudah menyebut SDA dan itu adalah ketua umum partainya Pak Ahmad Yani, Anda harus komentar. Saya kira terlalu prematur, ya kan? Oleh karena itu kami P3 sangat bukan. Anda menyatakan sebenarnya ini adalah proses hukum lagi sedang berjalan, ya kan? Kita hormati, kita dukung. Saya ingin menutup dengan ton yang lebih positif. Saya ingin masing-masing dari Anda, saya sempat mengajukan pertanyaan ini ketika memandu debat Gubernur Jakarta putaran kedua antara Jokowi melawan Foke. Pertanyaannya sederhana, apa hal yang positif dari lawan Anda? Jadi saya minta menutup dengan ton yang positif. Apa yang positif dari Pak Prabowo menurut Adian? Apa yang positif dari Jokowi menurut Ahmad Yani? Yang positif bahwa PDIP ya kan telah mencalonkan Pak Jokowi sebagai capres. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya seperti itu. Ya nanti biarkan rakyatlah memberikan penilaian akhir. Kita memberikan apresiasi ya kan. Kita mengalami kesulitan juga kalau tidak ada Pak Jokowi ya kan, nggak mungkin Pak Prabowo bertanding sendiri. Ya, kan, jadi yang positif dari Jokowi apa? Ya, saya kira PDIP telah menetapkan itu kan PDIP-nya, dari ya. Jokowinya? Ya itu saya mau kemukakan tadi. Ya. Tidak ada yang positif dari Jokowi? Ada pasti, manusia itu pasti ada plus minus. Ya itu apa? Saya kemukakan ya Pak Jokowi kan hobinya belusukan ya kan. Cuman saya bayangkan kalau dia jadi presiden Indonesia, apa selesai 5 tahun dia belusukan ke seluruh Indonesia? Ini diminta positif malah ngeritik juga. Baik. Positif itu kan. Itu positif ya. Tepuk tangan dong untuk positif versi Ahmad Yani. Dari Adian, apa yang positif dari capresnya Pak Ahmad Yani? Apa yang positif dari Prabowo? Ya dia pengurus kuda yang baik. Dan saya pikir apa yang lebih dari itu? Tadi dikatakan hobi belusukan. Ada dong yang bagus. Selain pengurus kuda yang baik? Hal yang lain ya, saya pikir dia memberikan harapan pada banyak kaum perempuan ya. Karena dia butuh ibu negara tentunya. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih kepada semua sudah hadir. Selamat malam Bung Adian. Terima kasih.
Oh, terima kasih. Presiden jabatan sangat istimewa karena bisa tentukan hajat hidup kita semua. Jangan sampai kita salah pilih karena nasib kita bisa saja tersisih. Rekam jejak menjadi penting agar harkat istana tak tercoreng tuduhan miring. Masa lalu tak patut ditutupi agar kewibawaan kelak tak terkebiri. Tapi presiden dipilih untuk kini dan masa depan, bukan untuk digerogoti masa silam. Segala rencana